Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pengurus DKM Masjid As-Sodiqun, As-Sodikin, juga teman-teman, sahabat-sahabat, abang-abangku dari majelis musisi. Mudah-mudahan semua mendapatkan rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan ngopi tadabbur Quran. Judulnya jurus supaya kita selalu mendapatkan doa daripada malaikat. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melihat dulu nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat zahir dan batin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat batin, nikmat kecil, dan nikmat besar. Apa saja yang nikmat besar itu? Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, supaya kita mengetahui apa saja nikmat-nikmat yang besar itu, kita harus nyelam kepada Al-Quran. Biasanya nikmat-nikmat yang besar itu dimulai katanya dengan Alhamdulillah. Jadi di dalam Al-Quran setiap ada kata Alhamdulillah, setelahnya itu pasti nikmat yang paling besar. Kita mulai dulu surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat pertama. Saya sekali, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ikut di belakang satu kali. Saya bacanya agak pendek-pendek supaya semua bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. ولم يجعل له عوجا. ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ya, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab atau Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Sadaqallahul azim. Jadi ternyata Al-Quran itu adalah nikmat yang paling besar. Jadi kita tidak boleh merasa berkecil hati. Umat Islam tidak boleh berkecil hati. Kenapa? Karena kita punya nikmat yang paling besar, yaitu nikmat diturunkannya Al-Quran.
Satu. Yang kedua, Al-Quran itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada yang bengkok, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Kemudian selanjutnya, selain daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita berupa Al-Quranul Karim, ternyata malaikat juga yang diutus itu merupakan nikmat terbesar juga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka surat Fatir, surat ke-35, ayatnya ayat ke-1 sama. Surat ke-35, ayat ke-1. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusula. أجنحة مثنى وثلاث ورباع Guys, sebelumnya diperhatikan kalimat uli, ulu ya di dalam Al-Quran. Meskipun dia wawu, ya, wawu dibacanya pendek, nggak boleh dibaca panjang. Seperti ulaika, ulul albab, seperti uli yang di sini dibacanya pendek, nggak boleh uli, ya, wawunya dihilangkan. Itu namanya sifr, sifr itu kosong, artinya tidak dibaca. Yuk. Uli ajnihatim مثنى وثلاث ورباع أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak ngasih tahu, ya, kita tidak tahu malaikat itu siapa. Jadi selain Allah menciptakan langit dan bumi, nikmat terbesar berikutnya adalah ja'ilil malaikati rusula. Allah Subhanahu wa Ta'ala memfungsikan,
menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang kerjanya ada yang tiap hari menjaga kita. Jadi ada malaikat-malaikat, dia yang tugasnya menjaga semua, mengatur urusan kita. Makanya kita di beberapa ayat ada fal mudabbirati amro, dan demi malaikat yang mengatur semua urusan. Ada juga malaikat hafazo, malaikat yang kerjanya tuh menjaga kita. Nah, Allah ngasih tahu di sini malaikat itu uli ajnihatim masna wa thulatsa wa ruba. Ada yang diciptakan sayapnya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Sanes ayat poligami ya teh sanes. Kan masna wa thulatsa wa ruba. Nah, ini mah sayap menciptakan, ya. Allah Subhanahu wa taala memberi sayap kepada malaikat, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 4, bahkan lebih. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, sekarang kita akan mulai apa amalan-amalan supaya kita ini senantiasa didoakan oleh para malaikat. Amalan yang pertama adalah amalan menuntut ilmu ngaji. Ibu bapak bisa cek di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayatnya ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فامسحوا يمسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ya, Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu,
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallah. Ini dia amalan pertama supaya kita senantiasa mendapatkan doa daripada malaikat. Satu, menuntut ilmu. Jadi kalau bisa tiap hari jangan pernah kosong daripada ngaji. Supaya setiap hari kita mendapatkan doa daripada malaikat. Kata baginda Rasulullah SAW di dalam hadis sahihnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Pada hakikatnya orang yang mencari ilmu sekalipun padat, sekalipun macet, sekalipun harus keluar bensin, harus keluar tenaga dan lain sebagainya, pada hakikatnya perjalanan itu merupakan perjalanan menuju surga. Nah, ini yang pertama. Bahkan di dalam kitab Minhajul Abidin itu bukan saja malaikat yang mendoakan tuh, hatal hut fi hujriha, sampai kepada hewan-hewan kecil di lobang-lobangnya itu ternyata mendoakan para pencari ilmu. Malaikat mendoakan sampai Allah juga menggerakkan binatang-binatang terkecil di lobang-lobangnya itu la yusalluna. Mereka berdoa memohon ampun. Doanya Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat juga berdoa supaya mendapatkan maghfirah, supaya mendapatkan rahmat, supaya mendapatkan ampunan, supaya mendapatkan keselamatan dan mendapatkan berkah dunia akhirat. Ini yang pertama. Di dalam hadis itu dikasih tahu ternyata ada 3 manusia, 3 tipe. Yang pertama, ada manusia yang dikasih ilmu, dikasih juga harta. Nabi Daud, Nabi Sulaiman dikasih ilmu, dikasih harta. Ada juga orang yang dikasih harta saja, tapi nggak dikasih ilmu. Yang ketiga, ada orang yang dikasih ilmu saja. Dan Nabi Muhammad SAW memilih yang ketiga. Dikasih ilmu. Meskipun ditawarin, ya, gunung dirubah jadi emas, tapi Rasulullah SAW tidak menginginkan itu. Karena dengan ilmu semua akan menjadi beres. Jangan pernah kosong daripada ngaji, daripada menuntut ilmu. Yang kedua, supaya kita mendapatkan doa daripada malaikat, itu setiap hari diikhtiarkan supaya berinfak. Ya, setiap hari. Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 11. Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 11. Percaya dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Tidak ada satupun, ya, infak yang kita keluarkan kecuali pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di Al-Hadid ayat 11. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana فيضاعفه له وله أجر
كريم صدق الله العظيم. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Sadaqallahul azim. Apa bedanya sedekah dengan infak? Kalau sedekah itu maknanya luas. Bisa hissi, bisa ma'nawi. Bisa berupa materi atau non materi. Tapi kalau infak kaitannya dengan materi. Nah, jadi ternyata yang kita punya itu sebetulnya hakikatnya bukan kita yang punya. Jadi yang kita punya itu majazi. Majazi itu maksudnya lebih kepada akuanan orang. Kita juragan tanah. Tanah itu akuanan kita gitu. Kita punya mobil, kita jadi juragan kontrakan. Kontrakan-kontrakan itu, rumah-rumah itu, duit-duit itu pada hakikatnya itu majazi. Akuanan kita. Sebetulnya milik Allah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala coba menyindir kepada kita. Semua harta kekayaan milik Allah, bahkan kita sendiri milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyindir ke kita dengan begini. Man dzalladzi yuqridullaha qaradan hasana. Barang siapa yang memberikan pinjaman, coba bahasanya. Bahasanya dengan al-qard. Padahal Allah yang punya. Duit Allah yang punya. Ya. Tanah Allah yang punya. Mobil, rumah, semua Allah yang punya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini memakai kata al-qard. Adakah di antara kalian yang mau meminjamkan? Padahal punya Allah gitu. Saking begitu tuh kalimat Al-Quran tuh begitu. Nah. Fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Walahu ajrun karim, dan bagi dia ajrun karim, pahala yang besar. Di dunianya dilipat gandakan, terkecilnya 10, 70, 700 sampai tak terhingga. Di akhirat dia akan mendapatkan balasan pahala yang teramat sangat besar. Karenanya orang begitu detik-detik sakaratul maut itu semua amalannya ditampakkan. Semua amalan ditampakkan. Termasuk pahala sedekah atau pahala infak. Kalau boleh tuh memilih, maka orang itu kalau ingin dikembalikan mintanya satu aja. Supaya dibalikan ke dunia, supaya berinfak. Kenapa? Karena begitu besarnya pahala berinfak. Baginda Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj itu menjenguk para ahli surga. Atau melihat surga gitu. Tamasa ke surga, piknik ke surga. Salah satunya adalah Allah memperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW ahli surga yang dia ini nanam tanaman, belum lagi nanam sudah pada panen. Nanam, panen, terus begitu. Kata baginda Rasulullah SAW, wahai malaikat, siapakah itu? Itulah orang yang selama di dunianya rajin sedekah. Pantas kalau baginda Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita semua. Setiap hari ada 2 malaikat. Ada malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat ini setiap pagi orang yang berinfak maka dia berdoa. Allahumma ti
munfiqan khalafan. Ya Allah, mohon ganti infaknya. Dan yang kedua adalah malaikat yang di kiri. Malaikat azab. Orang yang pelit padahal punya, sama-sama juga didoakan oleh malaikat. Tapi doanya ngenes. Ya Allah, hancurkan bisnis-bisnisnya, hancurkan ekonominya, hancurkan keluarganya. Pokoknya buat amburadul bagi orang-orang yang dia berkelebihan harta tapi kemudian dia pelit. Sama. Nah, kalau kita mendengar informasi hadis ini, mestinya kita nih tidak berani. Ada satu hari, ada satu pagi yang kita kosong daripada sedekah. Gak berani. Kalau kita betul-betul mendengar informasi hadis itu bahwasanya di setiap pagi malaikat sudah begini. Sudah meminta doa. Kemudian selanjutnya masih di surat Al-Hadid juga. Ayatnya ayat ke-18. Ayatnya ayat ke-18. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sadaqallahul azim. Ya, mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Sadaqallahul azim. Di ayat ini, ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala menggunakan maf'ul bih. Ya. Menggunakan maf'ulun bih. Maksudnya innal musaddiqina, orang-orang yang ahli sedekah. Jadi kalau belum terbiasa sedekah, kalau tidak hari sedekah, belum masuk kata al-musaddiqin. Tapi kalau kita sudah setiap hari jagoan sedekah, meskipun sehari 1000, tapi istiqomah, itu disebut al-musaddiqin. Yang perempuannya disebut al-musaddiqat. Wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang menarik adalah ibu-ibu bapak-bapak, kenapa sedekah itu ya dimulai daripada akar kata sodako. Ibu-ibu bapak-bapak teman-teman kan suka baca tuh kalau habis baca Quran sodaqallahul adzim kayak tadi. Nah, sodaqallah maha benar Allah. Nah, sedekah itu dari sodako. Maksudnya apa? Orang yang sedekah pasti ya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah Subhanahu wa taala janji
bakal mengganti, tidak mungkin diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Di dunia diganti, di akhirat pun pasti diganti. Sodako bener. Dan tanda ciri betulnya seseorang itu, imannya itu diukur bukan hanya sholatnya, tetapi ibadah sosialnya. Dan sedekah adalah ibadah sosial. Ibadah nolong orang. Itu yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga adalah menjenguk saudaranya yang sakit. Supaya kita mendapatkan doa malaikat. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa buka di surat 49. Al-Hujurat ayat ke-10. Surat ke-49. Surat ke-49 ayatnya ayat ke-10. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sadaqallahul azim. Ayo, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Shadaq. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ternyata Allah ngasih tahu semua kita ini saudara. Orang-orang yang beriman ini saudara. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sairu jasadi kulli. Kalau ada satu badan anggota yang sakit, maka semua ikut sakit. Nah, begitu juga orang-orang yang beriman, apabila ada saudara kita yang sakit, maka kita pun akan merasakan sakit. Bohong, ya, palsu iman seseorang kalau ada orang-orang yang beriman dianiaya, ditimpa kesusahan, kemudian tidak merasa sakit, hatinya minimal, itu gugur keimanannya. Makanya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa minna, tidak termasuk golongan kami yang tidak memperhatikan urusan orang-orang yang beriman. Kalau misalnya saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, ya, dibantai, diperkosa, di Ethiopia, kemudian di tempat-tempat yang lainnya, kemudian kita tuh, itu mau urusan mereka lah. Kita mah gak mau tahu, masih banyak tuh. Di tetangga kanan kiri juga orang-orang yatim yang susah. Padahal menerantarkan saudara-saudara kita dengar saprih. Itu tuh bukan termasuk umat baginda Rasulullah SAW. Makanya di dalam kitab Bulughul Maram itu salah satu daripada hak seorang muslim itu idza maridha fa'udhu. Apabila engkau menyaksikan saudaranya yang sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Di dalam hadis yang lain, barang siapa yang menjenguk saudaranya, ya, di siang hari, maka akan dikawal oleh 70.000 malaikat
sampai kemudian di sore harinya dia mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang 70.000 malaikat itu setiap hari, setiap siang sampai ke sore terus mendoakannya. Apabila kita menjenguknya dari sore kemudian sampai ke pagi hari, terus malaikat akan senantiasa mendoakan kita yang menjenguknya. 70.000 malaikat. Dan ternyata malaikat itu lebih banyak daripada manusia. Sekalipun agak sepi tawaf, tawaf di Mekah Al-Mukarramah, tetapi di atasnya itu ada Baitul Ma'mur, persis seperti Ka'bah yang setiap hari malaikat bertawaf tidak kurang daripada 70.000 malaikat. Yang 70.000 malaikat setiap hari bertawaf itu tidak akan pernah kembali lagi. Artinya malaikat-malaikat yang lain. Saking banyak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah menunggu salat. Menunggu salat. Ada di surat kedua ayat ke-45. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Kayak mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Iya. Jadi proses kita menunggu sholat, mulai kita wudhu misalnya dari rumah, sampai jalan kakinya, sampai kemudian kita menunggu datangnya waktu sholat, itu sudah dihitung sholat. Meskipun kita belum sholat. Bager pisan Allahnya. Sholatnya belum, tapi prosesnya itu sudah dihitung sholat. Mulai kita wudhu dari rumah, kemudian jalan kakinya, kemudian nunggu azan, kemudian kita sholat, kemudian sampai setelah sholatnya itu dihitung sebelum-sebelumnya itu udah dihitung pahala-pahalanya, pahala sholat. Nah makanya orang kalau sudah azan itu jangan langsung qomat, ditunggu dulu gitu. Dihidupkan qobliyahnya. Kenapa? Karena malaikat itu sedang mendoakan. Makanya salah satu waktu yang paling mustajab berdoa itu adalah antara azan dan iqamah. Makanya harus sabar. Kan ada yang beberapa masjid lumayan jeda waktu antar azan dan ke iqamah tuh ada yang 15 menit. Kayak di komplek-komplek saya semua 15 menit. Zuhur, asar 15 menit. Tapi sesungguhnya disitulah waktu kita menunggu sholat, malaikat-malaikat sedang mendoakan. Nah, berkaitan dengan ini, ayat ini
mengingatkan pada saya. Ada sahabat namanya sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas tuh keren dan luar biasa, Pak. Dikasih tahu sama sahabat yang lain, wahai Ibnu Abbas, kamu punya anak jatuh dari unta sampai kemudian mati, wafat anak kamu. Sahabat Ibnu Abbas nih, ya, karena tahu nih ayat ini diamalkan coba. Begitu tahu informasi bahwa anaknya itu jatuh kemudian wafat, ya, bukannya langsung buru-buru turun langsung dari untanya kemudian sholat. Itu mengamalkan wasta'inu bisobri wasolah, kemudian doa. Saya juga tadi dapat info dan bocoran dari Kang Otep, ya, dapat ilmu. Coba ada teman-teman kita kalau istrinya ya mau melahirkan itu enggak ya diborojol aja gitu. Pakai sholat aja. Terus sholat. Tahu-tahu ya borojol. Kenapa? Di situ ternyata ada proses malaikat yang bercampur tangan. Kalau bukan malaikat, mual mungkin. Yang tadinya katanya mestinya sesar gitu. Kan ada malaikat nih yang turun, yang bercampur tangan, jadi gampang, jadi mudah, jadi nggak disesar. Oke. Yang selanjutnya amalannya adalah makan sahur, waktu sahur. Ada di surat Az-Zariyat ayat ke-15 sampai 18. Surat keberapa itu? Surat keberapa? 51. Surat ke-51, surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ke 18. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada
berada dalam taman-taman surga yang ada mata air. Mereka mendapatkan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya waktu di dunia mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit tidur pada waktu malam. Pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Sadaqallah. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi atau jurus. Setiap saat kita memohon ampun, bertobat itu semua waktunya baik. Tapi ada waktu yang paling terbaik sekali, yaitu di waktu sahur. Kenapa? Karena di waktu sahur itu malaikat pada turun dan mendoakan kebaikan untuk kita semua. Oke, kemudian yang terakhir itu menyambung saf, ya, menyambung saf pada waktu salat berjamaah. Ya. Ayat ke-61 ayat 4. Ayat 61 surat ke-61 maksud saya, ayatnya ayat ke-4. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Yuqatiluna fi sabilihi صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ya. Jadi ada malaikat, salah satu ya sifatnya itu Allah sebutkan was-saffati saffa, dan demi malaikat yang berbaris-baris. Nah, seperti halnya malaikat itu kalau hendak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sudah siap gerak di depan gitu. Terus baris kabehan. Nah, jangan kalah sama malaikat. Ternyata malaikat itu merapatkan saf, merapatkan barisan di saf yang pertama gitu kan. Orang-orang yang memilih saf yang pertama mendapatkan doa juga dari para malaikat. Nah, nanti disesuaikan, silakan mau safnya dirapatkan atau kebijakan daripada DKM masjidnya mau dirapatkan atau mau mengikuti protokol kesehatan. Nah, mangga. Dan yang terakhir itu ya, kalau kita sholat berjamaah, begitu waladhdallin jangan diem. Ya, begitu waladhdallin, balem we. Aminnya jangan di dalam hati. Ucapkan, jaharkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Buka surahnya. Amin. Begitu kita ini ya sholat, ternyata malaikat juga ikut sholat. Bahkan para malaikat juga mengaminkan. Begitu kita amin, ternyata malaikat juga nyaut amin juga bareng.
aminnya kita dengan aminnya para malaikat, maka kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat senantiasa mendoakan. Kumu maghfuran. Sudah selesai salat, engkau dalam keadaan maghfuran, dalam keadaan termaafkan, terhapus semua dosa-dosa. Yang paling terakhir diusahakan kalau kita sebelum tidur ikuti sunnah Rasulullah. Salah satunya adalah kita tidur dalam keadaan berwudu atau suci. Kenapa? Karena orang yang sebelum tidur dalam keadaan bersuci atau ambil air wudu, maka malaikat tuh nempel ke selimut kita, ikutan gitu. Malaikatnya ikut nempel gitu ke selimut kita. Jadi kita dihitung sebagai ibadah saja. Di waktu kita pulas tidur, malaikat juga mendoakan. Terus mendoakan kita. Alhamdulillah sudah 8:30. Nah, waktunya sudah habis. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, jawabnya bareng-bareng. Ulah anu harares ya. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kan kayak yang di surat Al-Baqarah ayat 45, mintalah pertolongan dengan sholat dan bersabar. Ya. Kayak misalkan kalau kan ada waktu yang nggak boleh sholat ya, Iya. kayak udah asar. Kalau kita kena musibahnya pas udah asar itu boleh sholat gak? Terus misalkan kayak kan tadi kalau misalkan istri kita ngelahirin misalkan ya, biar lancar kitanya juga sholat. Itu tuh sholatnya tuh sholat apa? Jadi niat sholatnya teh sholat apa gitu? Ya, makasih. Iya. Agak ngagerebe gitunya. Apa yang pertama? Baik, ada waktu-waktu yang dilarang sholat. Ya. Tetapi musibahnya pas datang di waktu yang dilarang sholat. Boleh nggak sholat gitu? Musibahnya, ya. Jadi begini, di dalam hadis itu ada 3 sholat yang diharamkan. Ya. 3 sholat yang diharamkan. Nah, kalau posisinya adalah ketika misalnya musibah datang, kemudian jatuh di waktu haramnya kita untuk sholat. Itu sholatnya sholat apa? Mesti dibedakan. Yang pertama ada sholat yang disebutnya sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunat mutlak itu sholat yang di kapanpun, di tempat kapanpun, di waktu apapun itu boleh sholat. Seperti misalnya habis asar, ya kan tidak ada tuh ba'diyahnya. Ya. Kemudian ada orang yang meninggal, kemudian sholat, ya sholat jenazah, boleh nggak? Boleh. Meskipun habis waktu asar. Kenapa? Di situ jatuhnya sholat sunat mutlak. Jadi kalau misalnya sebetulnya sholat itu tidak ada dikaitkan tidak boleh waktu terlalu, karena itu pendekatannya sholat itu Rasulullah SAW itu kerjaannya sholat. Wa ju'ilat qurrati aini fis sholah. Rasulullah itu senangnya 3. Yang pertama senang bau-bauan al-misk, ya, sengit-sengitan. Yang kedua senang dengan perempuan, senang melindungi, senang menyayangi gitu. Yang ketiga, yang paling terakhir, wa ju'ilat qurrati aini fis sholah, dan Allah menjadikan ketenangan hati atau mata tuh jadi ya rada caang kalau sholat. Maka Rasulullah SAW tuh katanya tidak pernah terhitung sholat rakaatnya tuh berapa ribu kali. Tadi sholatnya berarti sholat sunat mutlak. Ya. Ya. Maka kalau tidak kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Enggak. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Iya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Iya. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu di dalam surga, ya. Nah, kemudian di ayat ke-16-nya sampai ke 19-nya, apakah
itu merupakan ciri-ciri ya. Ciri-cirinya itu harus keseluruhannya dari ayat ke-16 sampai ke 19 atau merupakan tingkatan, Ustaz. Misalkan orang muttaqin itu yang pertama innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Iya. Nah, itu apakah tingkatan-tingkatan atau merupakan harus semuanya itu ada di dalam sifat-sifat itu ada di dalam diri orang-orang yang muttaqin. Itu yang pertama. Kemudian di sini di ayat yang ke-16 innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Muhsinin ini apakah sama maknanya dengan yang Ihsan. ya ihsan? Ya. Ya, anta'budullaha ka'annaha tarahu, yang itu ya. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di surat Az-Zariyat surat ke-51 mulai ayat 15 sebetulnya sampai ke ayat 20 ya, sampai ke ayat 20 Allah merekam orang-orang yang masuk surga. Dulu di dunia itu ngapain aja? Nah, Allah rekam di sini. Ya. Yang pertama sekali, akhizina ma atahum rabbuhum. Yang pertama, dia ini ahli sedekah. Akhizina ma atahum rabbuhum. Dia senantiasa memberikan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kemudian innahum kanu qabla dzalika musinin, dan sebelumnya mereka itu waktu di dunia qabla dzalika musinin, termasuk orang-orang yang musin. Musin ini maksudnya di sini ahli ihsan yang disebutkan di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kedua. Anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi seolah-olah Allah itu hadir dan membersamainya. Ya. Meskipun tidak melihat Allah tapi selalu merasa bersama Allah. Kemudian selanjutnya kanu qalila minal laili ma yahjaun. Nah, mereka itu dulu waktu di dunianya itu sedikit sekali tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur senantiasa beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan dia ini tahu diri bahwasanya di dalam hartanya itu ada hak bagi orang-orang yang meminta ataupun bagi orang yang tidak meminta, dikasih saja. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Kalau kita perhatikan di ayat ini Allah meneruskan sifat-sifat ini dengan kata waw, ya. Jadi kalau kita belajar ilmu bahasa Arab itu, pokoknya masya Allah. Jadi ternyata mukjizat Al-Quran itu bukan hanya ditemukan pada satu kalimat, bahkan satu hurufnya itu udah mukjizat. Misalnya di sini wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian wa lagi wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Itu udah paket hemat gitu loh. Jadi orang yang ahli surga itu ya kerjaannya dia ini ahli sedekah, kemudian hobinya berbuat baik, kemudian sedikit sekali tidurnya, kemudian pada waktu sahur banyak meminta ampun, kemudian yang selanjutnya adalah mau orang minta ataupun tidak minta tetap dikasih. Itulah salah satu ciri-ciri orang yang menjadi ahli surga. Waktu di dunianya hidupnya begini. Jadi bukan kita memilih nih, oh lamun teu kieu mah kieu, lamun teu kieu mah kieu. Yang satu paket ya, satu paket di sini mesti dilakukan. Ya. Bukan tingkatan-tingkatan, tapi harus berbarengan karena wawunya itu wawu ma'ah. Wawu yang bersamaan, ngikut satu paket
hemat. Barangkali begitu Ustadz. Hapunten kalau ada salah-salah. Baik, waktunya 1 menit lagi. Dan ini ada, kalau ada pertanyaan nanti ditulis di kertas atau di WA, kirimkan ke, nanti saya kasih nomornya ya. Nanti saya sampaikan ke Ustadz ya.